Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dengan Muhammad Fatih Badrul Halim, mahasiswa semester 3 Tadris Matematika, di mana MPM saya itu adalah 22010607. Yang dimana pada video kali ini saya akan membahas tentang deret Taylor dan deret Maclaurin. Seperti biasa, sebelum masuk kepada pembahasan, kita cari dulu apa itu deret Taylor dan deret Maclaurin. Deret Taylor dan deret Maclaurin adalah dua jenis deret pangkat yang digunakan untuk mendekati fungsi matematika. Deret Taylor adalah deret pangkat yang konvensional diberikan oleh turunan fungsi tersebut di suatu titik. Deret Maclaurin adalah deret Taylor yang khususnya di mana titik pendekatannya adalah 0. Jadi sebenarnya deret Taylor dan deret Maclaurin itu hampir sama. Yang cuma bedanya pada deret Maclaurin itu adalah khusus titik pendekatannya adalah 0. Deret Maclaurin adalah deret Taylor yang khusus mana titik pendekatannya adalah. Jadi deret Maclaurin dari fungsi f(x) adalah sebagai berikut. Deret Taylor dan Maclaurin memiliki banyak kegunaan dalam matematika dan fisika. Beberapa kegunaannya antara lain untuk menghitung nilai fungsi pada titik tertentu, untuk menyelesaikan persamaan diferensial, untuk menganalisis sifat-sifat fungsi. Berikut adalah beberapa. Deret Taylor dan Maclaurin adalah alat-alat yang sangat powerful dalam matematika. Dengan deret ini, kita dapat mendekati fungsi matematika dengan polinomial yang dapat mempermudah perhitungan dan analisis. Deret Taylor untuk sekedar info, deret Taylor mendapatkan nama dari matematikawan yang berasal dari Inggris yang bernama Brooke Taylor. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Sebelum masuk ke ini adalah deret pangkat. Deret pangkat titik C dituliskan sebagai fx sama dengan n dengan ax plus c n sama dengan 0, n sama dengan 0. Di mana a0 plus a1 dalam kurung x min c plus a2 x min c kuadrat plus a3 dalam kurung x min c pangkat 3 dan seterusnya. Turunan suatu fungsi sampai tak hingga kali diperoleh. f1x sama dengan a1 plus 2a2 dalam kurung x min c dalam kurung 3ac 3x min c kuadrat plus 4a 4 dan c kuadrat dan seterusnya. Yang dimana f2-nya sama, yaitu hampir sama, yaitu 2a 2 plus 2 3a1 x min c plus 3 4a 4 3xc pangkat kuadrat 4 kali 5 5a5 x min c 3 kuadrat dan seterusnya. Dan f3-nya yaitu adalah 2 kali 3a 3a3 plus 2 min 3 3a4 x min c min 5 6a5 5 plus c kuadrat p 4 per 5 6a x 6c pangkat 3 plus dan seterusnya. Sebenarnya untuk mencari nilai n itu bisa sampai banyak, tetapi untuk karena sebagai contoh saja kita akan mengambil sampai beberapa perolehan suku saja. Dengan mengambil x sama dengan c diperoleh fc f1c sama fc sama dengan a0, f1 sama dengan c sama dengan a1, f2 sama dengan dan seterusnya. Yang diperoleh AO fc sama dengan a1 sama dengan f1c per a1 a2 f2 per 2 dan a3 f3 per 3 dan seterusnya. Yang dimana deret Taylor dituliskan sebagai fx sama dengan n sama dengan 0 fnc n xncn fc plus f1c min 1 xnc plus f1 2 min 2c pangkat 2 plus x3 xc pangkat 3 rfc xnc 4 plus dan seterusnya dengan jadi konvergenan R0.
Kemudian masuk ke deret selanjutnya, yaitu adalah deret Maclaurin yang dimana deret pangkat itu di titik 0 dituliskan sebagai fx sama dengan n sama dengan 0, an sama dengan xn, a0 plus a1 plus a2 x2 dan a3 plus 3 plus dan seterusnya. Turunan suku-suku sama tak hingga diperoleh yang sama seperti yang di atas tadi. Yang hanya pada kali ini yaitu titik berubah pada 0 saja. Kemudian dengan mengambil x sama dengan 0 diperoleh dengan f sama dengan a0, f1 sama dengan f1 dalam kurung 0 sama dengan a1 dalam f2 dalam kurung 0 sama dengan 2 dan f3 sama dengan ini. Hampir sama pada yang di atas tadi. Nah, yang ini tadi, cuman bedanya di situ. Pada deret Maclaurin ini kita terfokus pada nolnya. Dan ini pun juga hampir sama, cuman di sini kembali lagi yaitu kita terfokus kepada nolnya. Kemudian untuk deret Maclaurin dituliskan sebagai fx sama dengan n sama dengan 0, fn 0 n xn yang sama dengan f0 dalam plus f1 0 dan seterusnya ini dengan jadi konvergenan R0. Contoh deret Taylor. Untuk deret Taylor dari fx sama dengan x pangkat 3 dan 2x plus 4 di a sama dengan 2, yaitu adalah f2 sama dengan 8 min 4 plus 4, fx 3x 2 min 2, fx 6x, f3 6 dan fnx sama dengan 0 untuk semua n. Deret Taylor. Nah, inilah deret Taylor. Sebenarnya deret Taylor hanya seperti ini. Yang dimana di sini kita hanya mengambil sampai 3 suku saja. Sebenarnya bisa sampai n itu sampai berbanyak. Tapi pada contoh kali ini kita hanya untuk mengambil 3 suku saja. Yang dimana kita memperoleh hasil 8 plus 10x sama dengan x min 2 sama plus 6x min 2 pangkat 2 plus x min 2 pangkat 3 dan plus 0 dan seterusnya tidak dituliskan. Ya, kenapa? Karena tidak dituliskan. Ya, jika kita tuliskan hingga seterus sampai itu juga akan menghasilkan yang sangat panjang. Jadi di sini bisanya ditentukan untuk mencari deret Taylor itu ditentukan hingga beberapa suku saja, bisanya kadang 3 atau 4 atau kadang minimalnya itu yang kuat itu adalah 3. Kemudian untuk contoh deret Maclaurin. Cari deret Maclaurin untuk fx sama dengan 2 plus x per 1 min x sehingga fx sama dengan 2 plus x sama dengan 1 min x fs 1 2 plus x yang sama dengan 2 per 1 plus 2. Fx sama dengan 1 min x 2 plus x x1 1 min x2 dan plus 1 min x plus 2 plus x per 1 dalam kurung x pangkat 2 yang sama dengan 3 per 1 per x per 2 per 3 1 x per 2 dengan sebagai berikut. Kemudian untuk deret Maclaurin cara satunya yaitu adalah dengan yang tadi seperti ini. Kita sampai di sini kita mengambil dengan 4 suku, yang tadi di mana kita mengambil 3 suku, di sini kita mengambil 4 suku. Dengan menghasilkan 2 plus 3x sama dengan 6 per 2 x kuadrat plus 18 per 6 x pangkat 3 plus 72 per 24 x 4 dan seterusnya. Dan 2 plus 3x dan 3 x kuadrat plus 3x pangkat 3 plus 3x 4 dan seterusnya. Dan untuk cara keduanya yaitu untuk 1 per 1 min x plus 1 plus x plus x2 plus x3 plus x4 dan seterusnya, maka dapat kita diperoleh hasil yaitu fx sama dengan 2 plus x 1 plus x 2x plus min 1 1 plus min x dengan hasil 2 plus x 1 plus x plus 2x2 plus x3 plus x4 plus dan seterusnya, 2 plus 2x plus 2x kuadrat dan 2x3 2x4 dan
dan seterusnya ini, maka di sini kita mendapatkan hasil akhir yaitu 2 plus 3. 3x plus 3x kuadrat, 3 plus 3x 3x pangkat 3 dan 3x pangkat 4. Mengapa sini sampai 4? Ya karena di sini tadi kita hanya sampai dengan 4 suku saja. Itu bisa diteruskan ya seperti saya katakan di awal tadi, bisa diteruskan sebenarnya sampai berapa saja. Tapi jika di sini kita hanya mengambil contoh sampai 4 suku saja. Karena jika diteruskan sampai berderet-deret dan seterusnya kita lanjutkan, itu akan terlalu panjang. Oke, telah usai materi kita. Jika saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.